Hua Tianming melihat Luo Zeng memanggil gadis mata merah pada saat ini, dan beberapa dari mereka tidak diketahui. Luo Zeng bertanya kepada gadis bermata merah itu, bisakah kamu menjalin hubungan dengan gadis bermata biru itu? Siapa itu? Apa? Gadis bermata merah itu bertanya sambil tersenyum. IQ gadis mata merah ini berumur sekitar 3 atau 4 tahun, tidak banyak pertanyaan untuk dipikirkan. Meskipun Luo Zeng dan pikiran gadis itu terhubung, mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka hanya bisa mengatakan kepada Hua Tianming, kamu akan memanggil gadis bermata biru itu keluar. Hua Tianming mengangguk, dan ketika cahaya biru muncul, gadis bermata biru telah meninggalkan tubuhnya. Koneksi antara Anda dan dia, kata Luo Zeng. Gadis bermata merah mengedipkan matanya dan menoleh untuk melihat gadis bermata biru itu. Kedua gadis itu terlihat persis sama, tetapi temperamennya berbeda dari kilau kelopak mata. Hubungkan. Gadis bermata merah itu mengerutkan kening dan menatap wajahnya dan berkata, apakah maksud Anda ini? Kata, alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Ada ruang samar di dalam cahaya, dan kemudian cahaya berubah menjadi garis tipis, menuju ke arah gadis bermata biru, dan itu adalah garis biru. Ini adalah jenis saluran ruang khusus yang hanya dapat digunakan untuk konversi energi antara kedua gadis, kemampuan bawaan dan naluri mereka. Gadis bermata biru melihat garis tipis ini, dan wajah kecilnya yang acuh tak acuh juga menunjukkan pandangan yang menarik, dan alisnya juga meledak menjadi sinar cahaya, dan kedua garis tipis itu terjerat dalam kekosongan. Ketika garis tipis ini menyentuh, Hua Tianming dan Luo Zeng juga memiliki perasaan aneh di hati mereka, seolah-olah mereka memiliki lapisan persepsi di pikiran mereka dan bisa mengetahui keberadaan satu sama lain. Ya, Luo Zeng tersenyum sedikit. Wanita itu dan Chen Wang Yijian juga memahami tujuan Luo Zeng. Kedua gadis itu terhubung satu sama lain dan nyaris tak terkalahkan. Dia sebelumnya mengemudikan salinan orang-orang kudus, dan begitu banyak orang kudus tidak dapat membahayakan gadis itu. Luo Zeng melihat ke atas dan melihat gosip di atas, dan berkata, saudaraku, mari kita pergi bersama. Jika itu adalah orang yang berpikiran kuat dan lebih kuat seperti Ming Wei, saya khawatir ia dapat menggunakan kekuatan kasar untuk memecahkan gosip di langit, atau yang lebih kuat yang mahir di sisi lain, juga dapat menggunakan cara cerdik untuk mematahkan pertempuran. Bagua Furnace Ding, belum tentu sempurna. Tapi sekarang tidak ada yang tahu cara untuk melanggar batas. Luo Zeng tidak yakin dalam hatinya, hanya naluri untuk membuat keputusan. Bagus. Hua Tianming sangat percaya diri dalam penilaian Luo Zeng, dan hampir tidak ada keraguan. Pada saat ini, selain mengambil chestnut dalam api, benar-benar tidak ada cara yang lebih baik. Hei! Berdiri di tengah pusaran air, bumi telah mengalami perubahan aneh. Lengan, kuku, dan rambutnya telah berubah menjadi lensa merah kecil, dan tubuhnya ditutupi dengan retakan. Potongan-potongan yang terkelupas dari retakan juga memiliki kecenderungan untuk mengkristal. Panggil. Salah satu orang suci tidak dapat mendukungnya, dan sekali lagi terbang menuju kalajengking timur yang murni. Setelah membenamkan dirinya dalam tubuh murni timur, ia dengan cepat dihancurkan dan berubah menjadi lensa kecil dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Ureisten akan menghaluskan segala sesuatu yang dekat dengannya, sambil juga menonton Luo Zeng dan Hua Tianming di kejauhan. Ketika dia melihat garis antara kedua gadis itu terhubung kembali, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Kekuatan kedua gadis itu adalah satu, dan dia tahu bahwa meskipun sangat sulit untuk mematahkan Yin dan Yang, itu tidak mustahil. Ketika saya memikirkannya, Lang Oriental murni melambaikan tangan yang tidak berbentuk. Kristal merah yang tak terhitung jumlahnya menari dengan dia, dan gosip di atas berubah. Seluruh gosip menyusut lagi. Tekanan di dalam gosip sekali lagi meningkat. Oh, aku tidak tahan. Mati dan mati. Beberapa orang kudus sudah gila, terbang di sekitar pusaran air ini. Dalam jarak kurang dari 2 mil, di mana ada ruang bagi para santa Asia ini untuk pergi. Salah satu jalan suci bergegas menuju wanita itu. Chen Wang Yijian telah memimpin, dan pedang coklat itu berubah menjadi jaring besar. Nama itu terselubung di dalamnya, dan di bawah potongan sutra coklat, orang itu dipotong-potong. Orang bijak suci lainnya akhirnya dihirup ke kalajengking murni timur. Apakah itu daging mereka, atau senjata, belenggu bahan berharga atau bahan berharga, berubah menjadi kristal kecil. 10 orang suci meninggal di tanah suci. Sisanya hanya beberapa orang suci, termasuk Kaisar Qing dan Chen Huangyi. Bahkan orang-orang yang tersisa hanya dapat mendukung mereka. Kaisar Qing tampaknya telah mengaktifkan metode rahasia tertentu. Matanya terus mengalir keluar dari darah, dan rambutnya berubah dari hitam menjadi putih. Pedang Chen Huangyi benar-benar tenggelam dalam keadaan lirik, dan tidak ada emosi di matanya. Meski begitu, tubuhnya terus bergetar. Luo Zeng dan Hua Tianming datang ke dasar gosip, menonton gosip yang bergerak cepat, dan ada beberapa dasar di hati. Bagaimanapun, begitu banyak orang bergabung untuk menyerang dan tidak merusak gosip. Ayo masuk, kata Luo Zeng. Tidak ada yang perlu diragukan sekarang. Jika Anda tidak dapat menghancurkan gosip ini, semua orang akan mati bersama. Jika itu bisa dilakukan, semua orang akan hidup bersama. Hua Tiansen mengangguk dan mereka berdua terjun ke dalamnya. Hei! Bagian dalam gosip ini dipenuhi dengan Yin dan Yang. Begitu dia melangkah ke dalamnya, Luo Zeng merasakan kekuatan yang tak tertahankan untuk merobeknya menjadi berkeping-keping. Namun, tubuhnya baru saja dihancurkan oleh Hong Lian, dan makna sebenarnya dari Tao dimasukkan ke dalam tubuh. Beberapa kekuatan diubah menjadi penggunaannya sendiri, tetapi hampir tidak dapat mendukungnya. Yang lebih dikhawatirkan adalah Hua Tianming. Bagaimanapun, tubuhnya tidak sekuat dirinya. Dalam Yin dan Yang ini, dia tidak bisa melihat situasi Hua Tianming. Sama seperti Luo Zeng khawatir, dia tiba-tiba merasakan energi yang kuat. Energi ini melonjak dalam tubuh Luo Zeng dan menyetrumnya. Hampir naluriah,
Luo Zeng akan melepaskan energi ini. Hei! Ratusan teratai merah mengelilingi tubuh Luo Zeng dan meluas dengan liar. Di sisi lain, situasi Hua Tianming persis sama dengan Luo Zeng. Kekuatan pencekikan yang dia lakukan diteruskan ke Luo Zeng, dan kekuatan perjuangan Luo Zeng diserahkan kembali ke Hua Tianming, berubah menjadi ribuan bunga es. Apakah kamu? Wanita itu mendongak dan melihat ke atas. Dia bisa melihat bahwa gosip yang melayang memiliki lebih dari satu merah dan biru, dua lampu berputar berkecepatan tinggi. Kedua sinar itu pastilah Luo Zeng dan Hua Tianming. Oriental Pure juga menatap dua lampu di gosip. Dia jelas bisa merasakan keberadaan dua cowok. Kedua orang ini seperti batu keras dalam semburan. Mereka menggunakan satu sama lain untuk memblokir operasi Yin dan Yang. Upaya untuk menghancurkan seluruh bentuk tungku Yin dan Yang dengan kekuatan kasar.